Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Mengapa Rusia begitu berani menentang dominasi Barat? Tak takutkah Presiden Vladimir Putin akan berbagai ancaman sanksi yang bisa menjatuhkan ekonomi Rusia? Dikutip dari Big Alpha ID, Putin memiliki caranya sendiri untuk membuat Rusia memiliki banyak uang dan mandiri. Benar juga sih, jadi penasaran, Rusia sekuat dan semandiri apa sih ekonominya? Pertama, Rusia adalah raja minyak. Ya, raja minyak. Selama ini mungkin kita mendengar istilah itu tertaut pada Arab Saudi atau negara Timur Tengah lainnya. Namun faktanya Rusia mengekspor 5 juta barel minyak mentah per hari dan 2,5 juta barel minyak olahan per hari. Angka fantastis itu setara 10% jumlah perdagangan minyak dunia. Wah, negara kaya minyak ya. Harga minyak mentah Brent mencapai level tertinggi 8 tahun di 88,88 dolar Amerika pada akhir Januari 2022 ini. Karenanya Rusia menerima lebih dari 600 juta dolar Amerika, setara 8.623,8 miliar rupiah per hari dari minyak saja. Wah, auto kaya. Selain minyak, Rusia juga kaya akan gas alam. Ekspor gas alamnya mencapai 23 miliar kaki kubik per hari. Nilai transaksinya menyentuh 400 juta dolar Amerika, setara 5.749,2 miliar rupiah per hari. Ya, per hari bukan per tahun. Jadi totalnya Rusia bisa dapat 1 miliar dolar Amerika per hari dari minyak dan gas alam. Berikutnya, Rusia juga melakukan dedolarisasi. Caranya perdagangan menggunakan dolar diganti emas. Apa hasilnya? Pada 2013 Rusia menerima 90% pendapatan ekspornya dalam bentuk dolar. Dan kini terbalik, persentasenya tinggal 10% saja. Menggunakan emas dalam perdagangan membuat Rusia menghasilkan timbunan emas setara 130 miliar US dollar. Angka ini setara 20% bakal cadangan emasnya. Di dunia hanya Amerika, Jerman, dan Italia yang emasnya lebih banyak dari Rusia. Selain itu, Bank Sentral Rusia juga berhasil menambah cadangan emasnya hingga 4.500 ton selama 1 dekade. Emang emas nggak ada matinya. Kalau mau kaya ya nimbun emas, bukan nimbun uang kertas. Menurut Profesor Steve Hanks, ekonom dari Johns Hopkins University, Bank Sentral Rusia tergolong tangguh dalam mengelola rubel. Mata uang Rusia itu relatif stabil sejak 2016. Nggak kayak rupiah kita yang naik turun terus ya. Kalau ada yang nanya, utangnya gimana Min? Sekarang kita jawab. Public debt Rusia hanya 18% GDP. Sementara total external debt-nya kurang dari 30% GDP. Bandingkan dengan rasio utang Ukraina yang mencapai 80% dari GDP, atau rasio utang Amerika Serikat yang lebih dari 100% GDP. Buat yang nggak ngerti ilmu ekonomi, sederhananya utang Rusia sangat terkendali. Kemandirian juga diperlihatkan dalam urusan pembayaran. Sejak mendapat sanksi Barat pada 2015 silam, Rusia membangun sistem pembayaran sendiri bernama Mir yang terhubung dengan Apple Pay.
Sekian untuk episode bermanfaat kali ini. Wassalam.